Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi melanjutkan pembelajaran bab 5 untuk subbab terakhir, yaitu subbab 5 sampai dengan 7. Subbab 5 yaitu perjanjian Aqobah, lalu subbab 6 yaitu peristiwa hijrah kaum muslimin, dan subbab yang terakhir yaitu mencontoh penerapan perilaku mulia dari meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Untuk sebab ke-6 yaitu tentang perjanjian Aqobah. Perjanjian Aqobah atau yang disebut dengan Baiat Aqobah adalah sebuah perjanjian antara kaum muslim Yasrib atau Madinah dengan Nabi Muhammad. Dan perjanjian ini terbentuk sebanyak 2 kali. Untuk perjanjian Aqobah yang pertama yaitu berjumlah 12 orang yang berjanji atau berbaiat kepada Nabi Muhammad dengan kalimat yang akan saya bacakan. Kami berjanji kepada Nabi untuk tidak menyekutukan Tuhan, untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina, untuk tidak membunuh anak-anak, untuk tidak mengumpat dan menfitnah baik di depan ataupun di belakang, dan jangan menolak untuk berbuat kebaikan. Itu adalah isi perjanjian Aqobah yang pertama. Sedangkan perjanjian Aqobah yang kedua itu berdasarkan kisah yang tertulis di dalam LKS, itu berjumlah 75 orang yang terjadi beberapa tahun berikutnya. Mereka berjanji atau berbaiat kepada Nabi Muhammad dengan kalimat, kami berikrar bahwa kami sudah mendengar dan akan setia di waktu suka dan duka, di waktu bahagia dan sengsara, dan kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada, dan di jalan Allah kami tidak akan gentar terhadap semua ejekan dan semua cobaan. Itu adalah isi perjanjian Aqobah 1 dan 2. Untuk sebab ketujuh yakni mengisahkan tentang peristiwa hijrah kaum muslimin. Di sini ada 2 periode hijrah. Yang pertama yaitu hijrah ke Abinisia atau Habsyi, yang kedua yaitu hijrah ke Madinah. Untuk yang pertama peristiwa hijrah ke Abinisia, yaitu di sini hijrah yang pertama sebanyak 15 orang dengan jumlah 11 laki-laki dan 4 perempuan. Hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk menghindari penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy secara terus-menerus ketika berada di Mekah. Jadi Nabi Muhammad mengarahkan kepada umatnya untuk berhijrah ke Abinisia. Dan untuk yang berhijrah yang kedua yaitu sebanyak 80 orang laki-laki yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, untuk yang kedua ini baru mereka tinggal dalam jangka waktu yang lama di Abinisia. Untuk peristiwa yang kedua yaitu hijrah ke Yasrib atau Madinah. Di sini terjadi selama 2 bulan berturut-turut dengan jumlah muslimin yang berhijrah yaitu 150 orang. Dan sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, nah di sana merupakan awal baru bagi kaum muslimin karena di sana perkembangan pesat agama Islam terjadi dengan sangat baik. Begitu pula dengan penduduk Yasrib yang sangat menerima kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang dari Mekah, sehingga juga terjadi peristiwa yaitu perubahan nama dari Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah. Sebab terakhir yaitu menjelaskan tentang bagaimana kita dapat mengambil kisah atau ibrah atau manfaat dari perjuangan Rasulullah dalam berdakwah di Mekah. Di sini saya poinkan menjadi 2 poin, yaitu yang pertama memiliki sikap tangguh. Bagaimana sesosok Nabi Muhammad itu di tengah dakwahnya dicaci, dimaki. Bagaimana Nabi Muhammad tetap menjadi sosok yang tangguh, tetap menjadi pemimpin yang tangguh bagi pengikut-pengikutnya. Yang kedua, memiliki jiwa berkorban. Bagaimanapun nantinya, apapun ketika kita ingin sesuatu, ketika menginginkan cita-cita, pasti ada yang harus dikorbankan. Begitu pula dengan Nabi Muhammad. Untuk menggapai dakwahnya, untuk memenuhi dakwahnya seperti perintah Allah, banyak yang harus dikorbankan Nabi Muhammad.
seperti harta, tenaga, pikiran, dan itu dilakukan Nabi Muhammad dengan ikhlas. Bukan hanya kita dapat mengambil manfaat dari dan ibrah atau pesan dari Nabi Muhammad, tapi juga dari para pengikut-pengikutnya. Mereka adalah para kaum muslimin, terutama seperti as-sabiqunal awalun, sungguh menjadi pribadi yang tangguh dan rela berkorban lillahi ta'ala untuk agama Islam. Itu cukup penjelasan dan penutupan dari bab 5. Semoga dari subbab pertama sampai subbab ke-7 apa-apa yang saya sampaikan bisa menjadi media pembelajaran yang baik di tengah pembelajaran online. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.